Selamat datang kembali di channel Tambah Ilmu. Di dunia ini siapa yang tidak pernah ditipu? Tapi tahukah Anda bahwa beberapa penipu bisa dikategorikan legendaris? Dari semua kisah penipu ada beberapa orang penipu tersukses di dunia dan kisahnya dibuat menjadi sebuah film. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke daftarnya. 1. Simon Leviev adalah pria penipu yang baru-baru ini menjadi terkenal berkat film dokumenternya yang berjudul The Tinder Swindler, 2022. Bernama asli Simon Hayut, pria ini telah mengambil banyak identitas palsu selama bertahun-tahun. Simon mencuri jutaan dolar dari sejumlah perempuan melalui aplikasi kencan Tinder. Ia mengklaim bahwa ia adalah putra Lev Leviev, seorang miliarder dan pendiri perusahaan manufaktur berlian, LLD Diamond. $20,000, $30,000. $140,000? His life depended on me. That's when police tell me the man I loved was never real. Everything's a lie. Needs our cash. 2. Charles Ponzi adalah pencetus skema Ponzi yang dicap berbahaya. Dalam skema Ponzi, keuntungan yang dihasilkan bukanlah dari laba bisnisnya, melainkan dari hasil merekrut investor baru. Charles menjalankan skema investasi yang sangat menguntungkan dan ekspansif dengan skema ini. Pada 1991, ia mencoba untuk menghasilkan keuntungan dengan membeli International Replica Coupon, IRC, di satu negara, dan menukarnya dengan perangko yang lebih mahal di negara lain. Hal ini kemudian membuatnya ditangkap karena didakwa dengan 86 tuduhan penipuan surat. Kisah Charles Ponzi kemudian dijadikan sebuah film dokumenter oleh sutradara Patrick A. Boyle dengan judul Charles Ponzi The Documentary. Motherland, baby! Seriously, what do you guys do for fun over here? Ever heard of NSAS? 3. Bernie Madoff. Pada 2008, Bernie Madoff menjadi pembicaraan seluruh dunia karena telah menipu para investor hingga pensiunan yang telah mempercayai perusahaannya. Aksinya membuatnya menjadi pelaku penipuan finansial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Madoff terbukti menggunakan skema Ponzi untuk menipu korban-korbannya. Mengutip Britannica, perkiraan kerugian berkisar 50 miliar dolar Amerika Serikat hingga 65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 865 triliun rupiah. Pada Maret tahun 2009, Madoff mengaku bersalah atas penipuan, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Empat, Anna Delvey adalah seorang sosialita boros yang membiayai gaya hidup mewahnya dengan cara menipu bank, hotel, dan teman-temannya. Para korbannya bahkan percaya bahwa Anna adalah pewaris kaya raya dari Jerman. Perempuan bernama asli Anna Sorokin ini menggunakan nama Anna Delvey untuk menipu teman-teman dan lembaga keuangan. Anna ingin mereka percaya bahwa ia memiliki kekayaan sekitar 67 juta dolar Amerika Serikat atau 961 miliar rupiah di luar negeri. Hal ini dilakukan agar ia mendapatkan pinjaman sebesar 22 juta dolar Amerika Serikat dari City National Bank. Dilansir dari The Guardian, Anna juga membujuk satu bank untuk meminjamkan 100.000 dolar Amerika Serikat dan gagal untuk mengembalikannya. Kisah Anna Delvey kemudian dituangkan dalam miniseri Inventing Anna yang tayang pada tanggal 11 Februari di Netflix. Anna is a legend around here. You have to work hard to get what you want. I've always known that. I'm building something. It's a project. 5. Billy McFarland. Pada 2018, Billy McFarland membuat sebuah acara festival musik mewah bernama Fire Festival di Pulau Great Exuma, Bahama. Panitia acara menjanjikan akomodasi yang mewah, berupa makanan, musik, karya seni, dan petualangan terbaik di Bahama. Namun, saat Fire Festival digelar, para pengunjung merasa kecewa dan tertipu karena akomodasi mewah yang dijanjikan panitia hanyalah bualan belaka. Padahal untuk acara tersebut, Billy mendapatkan 4 juta dolar Amerika Serikat atau 56 miliar rupiah dari fashion eksekutif Carola Jane. Menurut BBC, dari dokumen Departemen Kehakiman AS, Billy berulang kali membuat pernyataan palsu kepada investor tentang pendapatan Viremedia. Ia juga memanipulasi laporan keuangan dan dokumentasi pendukung Viremedia untuk menyembunyikan kondisi keuangan Viremedia yang sebenarnya.
Kisah tentang Fyre Festival kemudian dituangkan ke dalam sebuah film dokumenter dengan judul Fyre Fraud yang dirilis Hulu dan Fyre yang dirilis Netflix pada tahun yang sama pada 2019. What Fyre Festival did prove is that power of influence is real. These guys figured out a way to optimize social media, almost weaponize it. That's really when it turned to something that became like a significant financial crime. There are people who help Billy commit fraud so that they can make their money. Somebody would post a question, the question would immediately get deleted. People would message me things like, I sold like everything I own just to go to this fantasy island festival. There were never thousands of acts booked, and there were never millions of dollars paid. He's engaging in criminal. 6. Elizabeth Holmes adalah pendiri perusahaan rintisan, startup teknologi kesehatan, Theranos, pada 2003 saat usianya baru 19 tahun. Di lingkungannya, Elizabeth terkenal dengan gaya uniknya mengenakan turtleneck hitam seperti Steve Jobs. Mengutip The Guardian, Elizabeth bersalah atas 4 dari 11 dakwaan, termasuk 3 dakwaan penipuan dan 1 dakwaan bersekongkol untuk menipu investor swasta di perusahaan rintisan tes darah. With the goal of creating a more actionable experience, if you can begin to understand your body. And I would be so motivated to go back and work, and I felt like I was changing the world again. And I would go back into the tile world, and I would go, wait, what just happened? You want it to be true so badly. Convince me. When I think back on those conversations, I just think like, how did she do that? Robert Hendy Frigert adalah seorang penjual mobil Bourdin. Selama bertahun-tahun, Frederick Bourdin telah menggunakan 500 identitas palsu. Dia sering berbohong sebagai seorang anak yang hilang atau yatim piatu agar mendapatkan simpati. Mengutip BBC, Bourdin dipenjara di Amerika Serikat pada 1997 karena menyamar sebagai putra pasangan yang telah lama hilang. Dia tinggal bersama mereka selama 3 bulan sebelum penipuannya terbongkar oleh seorang jurnalis dan dikonfirmasi oleh tes DNA. Kisahnya kemudian ditampilkan melalui film berjudul The Imposter yang dirilis pada 2012. Where'd you get this? If we try and find her, all of it comes out. What are you gonna do, Ezra? I have no idea. Check this out. Is that the interaction of 2 people who don't know each other? Ava, gone. And Catherine, gone. And Mr. Alice is dead. 9. Frank Abagnale adalah seorang penipu yang paling dicari di Amerika. Rudy Kurniawan, pria yang bernama asli Zhen Wang Huang, adalah penipu dan pemalsu minuman anggur. Mengutip The Cinemaholic, pada 2006, ia mengumpulkan 24,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 354 miliar rupiah di sebuah lelang, total terbesar yang pernah ada untuk satu distributor pada saat itu. Namun, aksi Rudy terbongkar saat oleh kolektor anggur bernama Bill Koch memborong anggur milik Rudy di pelelangan John Capon pada 2006. Menjadi sorotan dunia, kisah Rudy kemudian diangkat sebagai film dokumenter berjudul Sour Grapes yang dirilis pada 2016. Rudy Kurniawan. Stock market is down. Dow traders are standing there watching in amazement. Started in the 90s. Economy was booming back then. I started being aware of this kind of skinny, geeky, young Itulah guy. kisah 10 penipu paling terkenal di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Everything with this fellow just kept coming up fake.